Shalom, shalom, saudaraku dan sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Saya berharap bahwa semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja, meskipun keadaan di sekeliling kita ini sedang sangat tidak baik. Tetapi kita percaya masih ada Tuhan, masih ada pengharapan yang baik untuk kehidupan kita semua. Dan senang sekali malam hari ini, saya Pastor Victor Cornelis menjumpai Anda semua dalam program tayangan PPKM, Pujian Penyembahan Kesembuhan Mujizat, sebab kita percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai pada hari ini. Memang sudah diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa PPKM diperpanjang ya sampai awal bulan Agustus dengan tujuan agar semua tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Namun juga kita melihat ada kebijakan-kebijakan yang baru yang dibuat di beberapa sektor sehingga roda perekonomian masyarakat ini dapat berjalan agar bisa bangkit kembali dengan perlahan-perlahan, tapi pasti kita percaya bahwa akan menuju ke arah yang lebih baik. Puji Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk memuji, menyembah Tuhan. Dalam beberapa saat ini kita menikmati anugerah Tuhan, hadirat Bapa. Kita percaya bahwa ada ketenangan di dalam hadiratnya. Tuhan memberikan hati, jiwa kita tenang di dalam kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Ada Yesus yang peduli, ada Yesus yang mengerti. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus, ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus, Yesus, mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Panggil namanya Yesus. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, 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 oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Oh Yesus,
mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Lagi katakan Yesus, oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Darahnya mengampuni kita, darahnya menebus kita, darahnya sudah membebaskan kita. Dan kita percaya bahwa semua yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu sungguh-sungguh luar biasa, memulihkan, mengubahkan, dan memberkati kehidupan kita. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan yang memerdekakan setiap kita. Kita percaya bahwa kita merdeka dari kecemasan, kita merdeka dari ketakutan, kita merdeka dari sakit penyakit, kita merdeka dari setiap masalah dan persoalan kita malam hari ini. Firman Tuhan datang kepada kita dan memberikan iman di dalam hati kita. Dan setiap kita yang mendengarkan firman Kristus, kita sesungguhnya percaya bahwa ada kuasa Tuhan. Ini adalah kabar baik dari Tuhan tentang kehidupan saudara, tentang kehidupan saya. Dan Bible yang terbuka, Bible yang kita baca ini memiliki kuasa memberitahukan kepada kita tentang Injil Kristus, tentang kabar baik yang memang seharusnya kita dengar. Ada kuasa dari Tuhan, ada kuasa dari Injil Kristus, yaitu kuasa yang sanggup menyelamatkan kita dari bukan hanya neraka, bukan hanya kebinasaan kekal, namun ada kuasa yang menyelamatkan kita dari sakit penyakit, dari kesulitan keuangan, dari ketakutan kita, dari kecemasan kita, dari bahaya, dari kegagalan-kegagalan di dalam pekerjaan, kegagalan di dalam keluarga, di dalam pernikahan, kegagalan di sekolah mungkin, ya kegagalan-kegagalan yang kita lakukan sebagai orang tua dalam kita mendidik anak. Tuhan tolong kita, Tuhan memberikan kuasa yang menyelamatkan kita dari semua aspek kehidupan yang kita alami, yang menjadi masalah, menjadi pergumulan, menjadi persoalan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Injil Kristus adalah Kristus yang berkarya dan Kristus yang berkuasa untuk menyelamatkan kehidupan kita. Ada kuasa yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Kuasa yang dapat kita percayai, kuasa yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Ini adalah kuasa Tuhan yang dapat untuk kita andalkan. Pertanyaannya adalah begini, apakah saudara percaya ada kuasa dari Tuhan? Apakah saudara percaya ada Injil yang menyelamatkan kita, Injil Kristus yang menyelamatkan kita saat ini? Dan ketika saudara mendengar tentang Injil ini, bukan hanya engkau paham, bukan hanya engkau mengerti tentang Injil itu, tetapi izinkan kuasa Tuhan yang menyelamatkan itu, kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hatimu, memberikan iman kepadamu, sehingga ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah kabar baik untuk saudara, Dia adalah kesehatan buat saudara, Dia adalah kesembuhan buat saudara, Dia adalah mujizat untuk saudara dalam kehidupanmu, Dia adalah juru selamat, adalah penyelamat bagi saudara. Dan ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan alami kuasa Kristus yang menyelamatkan dalam kehidupan saudara. Dan ini adalah sesuatu yang dahsyat. Kita akan baca bersama-sama Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman.
Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil itu kuasa Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Yunani. Sebab di dalamnya kebenaran Elohim dinyatakan dari iman kepada iman, seperti telah tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar itu akan hidup oleh iman. Ini adalah sebuah kebenaran di dalam kabar baik Tuhan. Ada kebenaran Tuhan di dalam Injil Kristus. Jadi sekarang saudara, engkau ini sedang mempercayai yang namanya kenyataan dalam kehidupanmu, atau engkau sebaliknya mempercayai kebenaran Tuhan yang berkuasa mengubahkan, yang berkuasa menyelamatkan di dalam kehidupanmu. Mana yang engkau percayai? Percaya dengan apa yang engkau lihat atau dengan apa yang Tuhan katakan di dalam kebenarannya? Orang benar itu hidup oleh iman. Orang benar itu hidup bukan oleh penglihatannya. We live by faith, not by sight. Kebenaran Tuhan yang engkau percayai, yang engkau terima, yang engkau dengar, kabar baik yang engkau dengar itu akan memimpinmu ke dalam imannya Tuhan. Jadi ketika saudara punya iman, engkau dapatkan itu dari Tuhan. Tuhan ciptakan iman itu di dalam diri saudara. Sehingga apa? Sehingga engkau sanggup hidup oleh iman, dari iman kepada iman. Engkau hidup dari iman kepada iman ini dengan imannya Tuhan. Jadi seharusnya setiap hari engkau hidup di dalam imannya Tuhan. Iman ini berkuasa. Iman ini punya kuasa untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan saya. Menyelamatkan dari semua bahaya, menyelamatkan dari semua masalah, persoalan. Kebenaran Tuhan yang kita dengar ini sanggup menyelamatkan kita. Dia akan menimbulkan iman di dalam hati kita, sehingga kita bukan hanya berjalan dari iman kepada iman, tapi kita hidup di dalam imannya Tuhan. Jadi kebenaran itu akan menimbulkan iman dan engkau hidup di dalam imannya Tuhan. Kebenaran ini adalah kebenaran. Fakta kenyataan itu bukan kebenaran. Kebenaran itu akan memperlihatkan kepada saudara dan saya segala sesuatu yang benar di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang dirancangkan, segala sesuatu yang ditetapkan Tuhan, segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh Tuhan tentang kita dalam kebenaran Tuhan. Jadi Tuhan melihat kebenarannya itu harus berlaku dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, ketika membaca firman kebenaran ini, kebenaran itu akan memerdekakan kita dari pikiran-pikiran dunia. Dunia berkata tentang hal yang buruk, dunia berkata tentang hal-hal yang jahat. Jadi kebenaran ini sebaliknya, dia akan mengatakan kepada saudara, memberitahukan kepada saudara tentang kabar baik. Tuhan melihat hidup saudara itu ada di dalam kebenarannya, di dalam rancangannya. Jadi apa yang sedang engkau lihat hari-hari ini? Engkau lihat apa? Engkau lihat kesulitan? Engkau lihat keuanganmu, kesehatanmu, keluargamu, kehidupanmu yang sedang mengalami kesulitan? Atau sebaliknya, yang engkau lihat adalah kebenaran Tuhan di dalam keuanganmu, di dalam keluargamu, di dalam kesehatanmu? Apa yang engkau lihat? Kenyataan tentang sesuatu yang buruk, fakta-fakta, kenyataan-kenyataan, kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang buruk yang terjadi di depan matamu tentang terhadap keluargamu, terhadap keuanganmu, terhadap kesehatanmu, atau engkau melihat kebenaran Tuhan yang harus digenapi dalam kehidupan saudara. Bible berkata bahwa kebenaran itu akan membebaskanmu, kebenaran itu akan memerdekakanmu. Dan Yesus akan membebaskanmu, Yesus akan memerdekakanmu. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Kabar baik itu diberitakan kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa Tuhan itu benar. Sekali lagi, ketika saudara mendengarkan kabar baik, engkau akan melihat bahwa engkau punya Tuhan yang benar. Firman-Nya itu benar.
Janjinya juga benar untuk memperlihatkan kepada saudara-saudara dan saya tentang kebenaran yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan kehendaki itu terjadi dalam kehidupanmu. Jadi ada kebenaran-kebenaran Tuhan tentang kehidupanmu. Dan segala sesuatu yang benar yang harus terjadi. Segala sesuatu yang benar yang telah Yesus lakukan di Kalvari untuk saudara, untuk saya, untuk kita. Jadi ketika saudara dengar kabar baik ini, saudara akan mengalami yang namanya kebenaran Tuhan yang memulihkan, yang membebaskan kita. Yang kau terima adalah kebenaran Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidupmu, menyembuhkanmu dari sakit penyakit, menjauhkanmu dari bahaya, memberkati ekonomi, keuanganmu. Itu kebenaran Tuhan. Bahkan semua yang baik itu harus terjadi di dalam kehidupanmu. Tuhan memandang hidupmu dengan kebenarannya. Meskipun saat ini dunia berkata begini, gak mungkin yang baik itu terjadi. Dunia selalu mengatakan tentang hal-hal yang sulit. Memang dunia semakin lama, dunia yang ini semakin tua kan memang. Sudah berabad-abad, ribuan tahun. Dan dunia akan berkata nggak mungkin ada yang baik terjadi. Nggak mungkin sesuatu yang baik terjadi. Namun saudara dan saya memiliki yang namanya kebenaran Injil Kristus. Saudara dan saya akan mengalami kuasa penyelamatan Tuhan yang ajaib secara nyata dalam kehidupanmu. Karena kita punya dan kita pegang kebenaran dari Injil Kristus ini. Itulah kuasa yang sanggup menyelamatkan kita. Beberapa orang berusaha untuk menjadi benar. Jadi dia berusaha untuk merasa dirinya benar, dia berusaha untuk membenarkan dirinya, dia berusaha untuk menjadi benar, bahkan dia berusaha untuk hidup lebih benar daripada orang lain. Ya, itu yang dilakukan kebanyakan orang. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu yang keliru ya, satu kesalahan, maka cenderung mereka akan menghukum dirinya sendiri karena kesalahan itu. Karena mereka itu berusaha untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa ini loh dirinya, ini loh dia itu membangun sebuah konsep kebenaran diri sendiri dengan cara apa? Berusaha mati-matian untuk bisa berperilaku benar. Berusaha mati-matian untuk berbuat benar di hadapan semua orang. Padahal kebenaran itu bukanlah sebuah yang disebut dengan kebenaran. Itu bukanlah sebuah tingkah laku yang benar. Yang dimaksud dengan kebenaran itu bukan sekedar sebuah tingkah laku yang benar. Tapi kebenaran Kristus itu adalah anugerah dari Tuhan. Kebenaran itu diberikan oleh Kristus. Supaya kita hidup di dalam Dia. Sebab Dia adalah Tuhan yang benar. Dialah kebenaran. Kebenaran Tuhan itu yang akan kita terima. Kemudian ketika kita menerima kebenaran itu, Tuhan menciptakan iman di dalam kita supaya kita bisa hidup di dalam kebenarannya Tuhan. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21 berkata tentang ayat-ayat yang menulis bahwa Elohim, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan ini, Elohim sudah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa, Kristus yang tidak berdosa itu menjadi dosa. Jadi Korintus ini mengatakan tentang Kristus yang tidak mengenal dosa, tentang Kristus yang tidak berdosa, tentang Kristus yang benar tapi menjadi dosa karena saudara, karena saya, karena kita. Kristus menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Jadi ketika saudara dan saya percaya karya Kristus di kayu salib, maka saat itu, waktu saudara percaya, saat itu adalah hari di mana Tuhan membenarkan engkau karena Kristus. Jadi waktu saudara percaya tentang karya Kristus di kayu salib, itu adalah hari pembenaranmu. Di dalam Kristus engkau dibenarkan sama seperti Kristus yang adalah kebenaran. Jadi Kristus memang diberikan kepada kita sehingga Dia menjadi kebenaran kita dan kita pun yang percaya menjadi kebenaran Elohim.
Ya, itulah kebenaran Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita ini sebelumnya banyak orang ya, sebelum percaya sama Tuhan, sebelum dia diampuni, dipulihkan, diberkati, sebelum dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang itu disebut sebagai orang berdosa. Bahkan sebelum dia melakukan dosa, dia disebut sebagai orang berdosa. Dan memang yang pertama itu dikatakan bahwa manusia itu disebut sebagai manusia berdosa. Tidak mengenal kebenaran. Orang berdosa itu tidak mengenal kebenaran. Yang ada di dalam benaknya, yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam hatinya, dalam seluruh kehidupannya adalah bukan kebenaran. Dosa dan dosa dan dosa dan dosa. Jadi dia sama sekali nggak kenal kebenaran. Manusia yang berdosa itu tidak melakukan kebenaran. Jadi sudah nggak kenal tentang kebenaran dan dia pun tidak melakukan kebenaran. Yang mendorong dia adalah dosa-dosa, segala sesuatu yang bukan kebenaran yang mendorong dia. Manusia yang berdosa itu di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Jadi nggak kenal dan dia tidak melakukan kebenaran dan memang tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Namun kita bersyukur, kita bisa katakan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Melalui karya Kristus Yesus di kayu salib, kita percaya. Jadi waktu saudara percaya dengan karya Kristus di kayu salib, maka engkau, saudara dan saya ini menerima yang namanya kebenaran Kristus. Dan kita dibenarkan di dalam Kristus. Kristus dikatakan dalam Bible, Kristus yang tidak berdosa menjadi dosa karena saudara dan saya, karena kita. Karena kita, dia menggantikan kita supaya kita ini menjadi orang yang benar. Kita menjadi orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Dan di dalam kebenarannya kita menjadi kebenaran Elohim. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, iblis itu akan melakukan banyak cara supaya kebenaran ini nggak sampai dalam kehidupan saudara. Iblis itu kan terkenal sebagai sosok yang suka mendakwah, menuduh, mengintimidasi, ya. Dia akan mengatakan banyak hal yang penuh dengan dusta, penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu daya, ya. Dan mungkin iblis akan coba untuk berbisik, dia akan berbisik di telinga orang-orang dan dia berkata gini, biasanya ya yang dia katakan. Sehingga orang itu ketika mereka konseling, ketika mereka bertemu dengan pastor, mereka selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang lebih sama ya. Mungkin karena dengar bisikan iblis. Iblis itu suka bisik gini, kayak gini. Kamu tuh orang berdosa. Nah, sehingga orang ketika diajak pelayanan pun dia berkata, saya orang berdosa pastor, saya nggak pantas. Iblis mungkin akan berbisik di telinga orang-orang itu berkata bahwa kamu tuh nggak pantas melayani Tuhan. Kamu tuh nggak pantas jadi anak Tuhan. Tuhan itu kan maha kudus, kamu tuh orang yang berdosa. Kamu tuh sangat kotor, dia Tuhan yang maha mulia. Nggak mungkin dong kamu, nggak pantas dong kamu, nggak layak dong kamu tuh nggak pantas karena kamu suka jatuh dalam dosa, kamu suka terjerumus dalam kesalahan-kesalahan setiap hari, orang nggak tahu, tapi sebenarnya kamu melakukan pelanggaran-pelanggaran, kamu memberontak. Ya iblis akan berbisik terus dalam telinga orang-orang, berkata bahwa kamu tuh kotor, kamu tuh nggak mungkin diberkati. Ya, firman Tuhan berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang yang dapat ditelannya, tapi juga ada orang-orang yang nggak dapat ditelannya. Iblis itu akan menggoda, mencobai, dan lain-lain. Dia akan berusaha untuk, yaitu tadi, membisikkan sesuatu, pikiran-pikirannya. Dia akan selalu membuat orang-orang itu merasa nggak layak, nggak pantas, nggak cukup kudus, nggak cukup bersih untuk disebut sebagai anak Tuhan. Apalagi anak Tuhan yang maha kudus, yang maha benar, yang maha mulia. Dia akan selalu
membisikkan itu di telinga orang-orang, supaya orang-orang itu termakan seperti iblis yang singa yang mengaum-ngaum. Dan kebanyakan orang-orang akan setuju dengan apa yang dikatakan oleh iblis, termakan, bisa ditelan oleh iblis. Mereka kemudian berkata, iya juga sih ya, ya benar juga ya. Jadi apa yang diucapkan, bisikan-bisikan itu kemudian disetujui oleh banyak orang. Iya ya, saya ini memang nggak pantas ya, saya ini memang nggak layak lah. Nah, mulai kemudian termakan dengan fitnahan, termakan dengan dusta iblis, termakan dengan tipu daya iblis, kemudian ya itu tadi, melakukan banyak hal-hal di luar kebenaran. Nah, apa yang dikatakan oleh Bible tentang kebenaran? Kebenaran yang seharusnya kita tahu, apakah itu? Ini kebenarannya. Salah satu dari sekian banyak kebenaran yang sudah bisa temukan di dalam Bible adalah ini. Darah Yesus Kristus itu membersihkan kita dari segala dosa. Sekali lagi, salah satu kebenaran yang sudah bisa dapatkan di dalam Bible adalah darah Kristus Yesus itu membersihkan kita dari segala dosa. Kita ini dibersihkan. Nah, kata membersihkan adalah kata kerja aktif. Seperti gambarannya kira-kira seperti ini. Sebuah tindakan, satu tindakan yang dilakukan terus-menerus. Sesuatu yang dikerjakan, yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi, ketika kita berada di dalam kebenarannya, kita akan tetap berada di dalam keadaan yang bersih. Ketika Tuhan membersihkan kita, kita akan dibersihkan terus-menerus. Maksudnya seperti itu. Darah Kristus Yesus sanggup membersihkan kita dari segala dosa. Jadi kondisi keadaan ketika kita ada di dalam kebenarannya, kita ini ada di dalam keadaan yang bersih. Katakan, saya bersih oleh darah Kristus. Dibersihkan terus-menerus. Dan darah Yesus ini menguduskan kita, dikuduskan satu kali loh, untuk selama-lamanya. Kita dibenarkan di dalam Kristus, kita dibersihkan dari segala dosa. Kenapa dikatakan tadi segala dosa? Karena itu meliputi yang namanya dosa masa lalu. Meliputi juga dosa yang sekarang, masa sekarang, dan dosa yang akan datang. Jadi di masa yang akan datang mungkin ya, kita nggak tahu kan hari-hari ke depan ini, mungkin akan ada kegagalan, mungkin bisa jatuh, mungkin bisa melakukan satu pelanggaran atau kesalahan, mungkin ya, kita nggak tahu. Tetapi sekali lagi saya katakan, darah Kristus Yesus masih sanggup membersihkan engkau, membersihkan saya dari segala dosa. Jadi dibersihkan terus, dan pekerjaan ini, perbuatan ini berlaku terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Dikuduskan hanya satu kali, tetapi karya pembersihan itu terus. Makanya Paulus berkata, manusia batinia ini akan diperbaharui dari hari ke hari. Tubuh kita ini akan mengalami yang namanya persoalan-persoalan dengan kedagingan. Kedagingan itu memberontak kepada Tuhan, memuaskan keinginan dosa. Nah, kita akan bergumul dengan yang namanya kedagingan-kedagingan di dalam tubuh ini. Sampai kapan? Sampai tubuh ini mati. Atau sampai kita diubahkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Sehingga pergumulan-pergumulan kita terhadap kedagingan ini selesai, berhenti. Makanya Rasul Paulus berkata, kamu akan diperbaharui bukan hanya pikiranmu, tapi manusia batiniahmu. Manusia rohanimu itu harus kuat diperbaharui dari hari ke hari. Nah, banyak orang bisa tertipu dengan perasaan bersalah. Dikuasai dengan rasa bersalah itu. Sehingga dia merasa tidak layak, dia merasa tidak pantas, dia merasa ya itulah. Saya ingin sampaikan ini kepada saudara, ingat hal ini. Kita tidak hidup berdasarkan perasaan, namun kita hidup oleh iman. Kita tidak hidup karena perasaan kita hidup oleh iman yang membawa kepada iman, bukan karena perasaanmu. Jadi saudara hidup itu bukan hidup saudara itu bukan karena gini. Kalau perasaanmu nggak tertuduh,
Kalau engkau tidak melakukan hal-hal yang salah, kalau engkau melakukan banyak hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, kemudian engkau merasa ya dalam perasaanmu, engkau merasa bahwa dirimu itu benar di hadapan Tuhan. Bukan hidup yang seperti itu, bukan karena engkau merasa dirimu benar di hadapan Tuhan. Karena engkau menjaga dirimu bersih, menjaga dirimu tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang baik. Jadi bukan karena perasaanmu engkau merasakan bahwa engkau benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan melihat tentang keadaan di mana engkau itu benar berdasarkan caramu melihat dirimu sendiri. Bukan karena itu. Jadi bukan karena engkau berhasil untuk engkau tidak melakukan dosa. Bukan karena engkau berhasil engkau tidak melakukan kesalahan. Bukan karena itu engkau melihat bahwa engkau benar. Tapi lihatlah dirimu itu benar di dalam Tuhan. Kristus yang sudah membenarkan kita. Jadi hanya karena karyanya Kristus saja di kayu salib yang menjadikan kita ini adalah kebenaran Elohim. Jadi sekali lagi bukan karena apa yang saya lakukan, apa yang engkau lakukan, apa yang kita lakukan untuk membuat diri kita menjadi orang benar. Namun hanya karena karya Yesus Kristus di kayu salib yang telah menjadikan kita kebenaran Elohim. Jadi saudara, darah Kristus yang kekal ini telah memberikan kepada kita penebusan yang kekal. Satu kali untuk selama-lamanya, berlaku bagi setiap kita yang percaya. Darah Kristus yang kekal ini bukan hanya mengampuni, menebus dari kebinasaan, namun juga darahnya itu sanggup untuk menjadikan kita kebenaran Elohim di dalam Kristus. Darah Kristus itu cukup bagi kita. Cukup bagimu, cukup bagiku. Darah Kristus itu sanggup menyelamatkan kita. Katakan amin. Sanggup untuk menyembuhkan kita. Sanggup untuk menolong kita, melindungi kita. Inilah kebenaran yang ditulis dalam Injil Kristus. Ada kuasa yang sanggup menyelamatkan kita. Ini adalah kabar baik untuk jiwa kita. Pahamilah ini. Mengertilah tentang kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan untuk saudara. Engkau tidak dibenarkan karena segala sesuatu yang engkau lakukan. Engkau tidak dibenarkan karena segala sesuatu yang telah engkau perbuat. Atau segala sesuatu yang tidak engkau lakukan. Namun sekali lagi saya mau sampaikan, engkau dibenarkan hanya karena darah Kristus. Dan karyanya yang sempurna di Kalvari. Katakan amin. Saat ini, ketika engkau mendengarkan kabar baik ini, kabar baik dari Injil Kristus yang sanggup menyelamatkan, dengar ini baik-baik, Dia telah mati bagimu. Dia telah mati bagi semua dosa-dosamu, Dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan, Dia naik ke surga. Jadi ketika kabar baik ini engkau dengar, menyapa, datang dalam kehidupanmu saat ini, Roh Kudus dengan lembut sedang mengucapkan ini kepadamu. Dia berbisik kepadamu. Dia sedang meneguhkan firman ini kepada saudara. Supaya apa? Engkau menerima yang namanya kuasa penyelamatan Tuhan. Terjadi saat ini dalam kehidupanmu. Jadi terimalah kuasa penyelamatan Tuhan di dalam tubuhmu yang sakit. Terimalah kuasa penyelamatan Tuhan atas keuanganmu. Terjadi atas keuanganmu yang sedang terpuruk. Terjadi atas keluargamu. Terjadi atas segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Kuasa penyelamatan Tuhan sedang bekerja dari iman kepada iman. Bukan dengan imanmu, sekali lagi, bukan dengan imanmu, tetapi dengan imannya Tuhan. Tuhan berikan iman ketika engkau mendengarkan kabar baik ini, dan engkau menerima pemulihan Tuhan malam hari ini. Ada kesembuhan yang bekerja. Ada mujizat yang bekerja di dalam kehidupanmu malam hari ini. Percayalah, engkau sudah dengar kabar baik, engkau sudah dengar kebenaran Tuhan, dan biarlah kebenaran itu memerdekakan saudara. Sudah diberkati malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Darah Kristus itu satu kali dicurahkan dan dampaknya berlaku sepanjang kehidupanmu. Membersihkan, membenarkan, bahkan menjadikanmu kebenaran Elohim di dalam Kristus. Saya akan berdoa untuk engkau yang ada di rumah malam hari ini, atau mungkin engkau ada dimanapun. Saya akan berdoa
Saya percaya kebenaran ini bukan hanya sampai berhenti di jiwa, saudara, tetapi kebenaran ini menerobos sampai ke dalam rohmu. Karena ada kuasa yang sanggup menyelamatkan kehidupanmu. Roh Kudus, tolong setiap kami mengangkat tangan kami percaya kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengar kabar baik yang kami renungkan bersama-sama malam hari ini. Kami percaya Engkau berkuasa menyelamatkan. Kami percaya Engkau yang memegang kehidupan kami. Kami percaya karya Kristus di kayu salib sudah menyelamatkan kami. Kami percaya kami diselamatkan dengan sempurna. Engkau Tuhan yang membuat Kristus yang tidak mengenal dosa itu menjadi dosa karena kami. Supaya kami di dalam Kristus menjadi kebenaran Elohim. Kami tidak hidup dengan perasaan yang tertuduh lagi. Kami tidak hidup dengan perasaan yang takut lagi. Sekarang angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Injil Kristus adalah kuasa Tuhan yang sangat berkuasa menyelamatkan kehidupanmu. Malam hari ini engkau diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah kuasa penyelamatan itu. Sekarang terimalah kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkanmu. Apapun penyakitmu, apapun keadaanmu, apapun kelemahanmu, apapun yang menjadi kebutuhanmu, terimalah kuasa penyelamatan Kristus Yesus itu sekarang in Jesus name, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah menang, engkau sudah disembuhkan, engkau sudah selamat, engkau sudah ditolong, engkau sudah diberkati. Katakan dengan iman, di dalam Kristus aku sudah menang, di dalam Kristus aku sudah sembuh. Katakan dengan percaya, di dalam Kristus aku sudah ditolong Tuhan, aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang baik terjadi dalam kehidupanmu yang menyaksikan tayangan malam hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan, percaya doa ini dijawab oleh Tuhan. Alamilah mujizat di rumahmu. There is miracle in your house. Jadilah langganan mujizat. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita.